Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Rizka Mahanana. Saya mahasiswi jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PCR. Nah, PCR sendiri dengan kepanjangannya polymerase chain reaction atau reaksi berantai polimerase adalah metode enzimatis untuk melipat gandakan atau mengamplification secara eksponensial suatu nukleotida tertentu secara in vitro. Dengan metode ini dapat diperoleh pelipat gandaan suatu sekuen DNA dalam genom virus, yang mana hanya dengan mencampurkan kulturnya di dalam tabung polymerase chain reaction. Ada dua jenis PCR, yaitu PCR untuk DNA dan PCR untuk mRNA, yaitu reverse transcription atau RT-PCR. Nah, pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada DNA cetakan. DNA cetakan yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting dalam cetakan yaitu kemurnian dan kuantitas. Nah, komponen yang kedua ada oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek berkisar 18 sampai 28 pasang nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan guanin dan sitosis sebesar 50 sampai 60%. Nah, yang ketiga ada deoksiribonukleotida putih fosfat atau DNTP, terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, DNTP mengikat magnesium sehingga dapat mengubah konsentrasi ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerase. Nah, yang keempat ada enzim DNA polimerase atau TAP polimerase, yaitu enzim yang bertugas untuk menyusun DNA untai baru dengan menambahkan nukleotida. Nah, komponen berikut komponen pendukung lain seperti senyawa buffer. Nah, senyawa buffer ini larutan yang menyediakan kondisi optimal seperti pH dan ion. Reaksi PCR dapat berjalan dengan baik. Nah, penggunaan PCR dalam identifikasi bidang medis itu yang pertama diagnosa penyakit seperti virus SARS-CoV-2, hepatitis, dan bakteri TBC. Kemudian ada tes forensik, kemudian tes parental itu menentukan hubungan keluarga orang tua dengan anak. Dalam penelitian dan diagnostik ada dua tahapan yang dilakukan, yaitu tahapan ekstraksi DNA atau RNA dan tahapan analisis oleh PCR. Nah, tahapan yang pertama ekstraksi DNA atau RNA. Dalam dunia ilmu pengetahuan, teknik ekstraksi DNA merupakan hal yang sangat penting untuk mengekstrak dan mentransmisikan DNA dari berbagai jaringan. Terdapat beberapa metode umum ekstraksi DNA yang digunakan, yaitu metode organik, fenokloroform, non-organik, penggaraman dan perlakuan proteinase K, dan absorpsi non-transfikajian. Namun teman-teman perlu tahu bahwa proses ekstraksi DNA ini melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks. Tahapan awal dalam ekstraksi DNA adalah proses lysis sel, yaitu pemecahan membran atau dinding sel untuk mengeluarkan DNA. Setelah itu DNA akan dilarutkan dan dibersihkan dari berbagai promotor atau molekul yang tidak diinginkan seperti lipid, RNA, atau protein. Untuk menghilangkan pengotor tersebut digunakan metode kimia atau enzimatik yang memerlukan keahlian khusus. Nah, selain itu berbagai jaringan seperti darah, cairan tubuh, dan bagian jaringan beku yang dapat digunakan sebagai sampel untuk ekstraksi DNA. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap jaringan memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam proses ekstraksi DNA. Nah, pemecahan membran atau dinding sel yang dikenal sebagai lysis sel dapat dilakukan dengan menggunakan deterjen non-ionik seperti STS, RISCL, atau asam EDTA yang diikuti dengan penghilangan sel-sel zat promotor melalui metode sentrifugasi. Selanjutnya dilakukan penambahan enzim protease untuk mendenaturasi protein yang terdapat di dalam sel. Protein yang terdenaturasi kemudian dihilangkan melalui proses presipitasi menggunakan pelarut organik seperti kloroform, fenol, atau campuran fenol-kloroform dalam rasio fenol, kloroform, dan isoamil alkohol sebesar 25
berbanding 24/1. Setelah itu, protein dapat dipisahkan melalui sentrifugasi dan pencucian. Penambahan RNA-C juga dilakukan untuk menghilangkan RNA yang tidak diinginkan dalam sampel. Nah, pengendapan dengan etanol dingin digunakan untuk memekatkan DNA, sementara konsentrasi kation monovalen seperti garam akan membentuk asam pengendap nuklear. Nah, endapan ini kemudian dapat diperoleh kembali melalui sentrifugasi dan dilakukan kembali dengan buffer tris EDTA atau air suling ganda. Dalam proses ini penting untuk memperlihatkan mutu dan kondisi sampel agar dapat menghasilkan DNA berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai macam eksperimen dan analisis lebih lanjut di laboratorium. Tahapan yang kedua, tahapan analisis oleh PCR. Nah, teknik PCR meliputi tahapan denaturasi, penempelan primer atau annealing, dan sintesis DNA atau elongasi. Nah, tahapan pertama dalam PCR adalah denaturasi, di mana sampel DNA dipanaskan pada suhu tinggi, biasanya sekitar 94-95 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang menyusun untai ganda DNA terputus, menghasilkan dua untai tunggal DNA. Selanjutnya, suhu diturunkan menjadi sekitar 50-65 derajat Celcius selama tahap annealing. Nah, primer DNA yang merupakan sekuensi singkat dari DNA yang spesifik untuk wilayah target gen akan berikatan dengan untai tunggal DNA yang sesuai. Nah, primer ini bertindak sebagai awalan atau cetakan untuk enzim DNA polimerase. Nah, tahap elongasi adalah tahap di mana DNA polimerase mensintesis untai komplementer baru setiap primer yang sudah terikat pada wilayah target. Nah, suhu reaksi ditingkatkan menjadi sekitar 70 derajat Celcius, suhu yang optimal untuk sebagian besar enzim DNA polimerase yang umum digunakan. Enzim DNA polimerase membaca untai primer sebagai cetakan dan menambahkan nukleotida untuk membentuk untai ganda DNA baru. Proses ini berlangsung berulang kali untuk setiap siklus PCR yang menghasilkan jumlah salinan DNA yang berkembang pesat dan sesuai dengan wilayah target yang digunakan oleh primer. Setelah satu siklus PCR selesai, tahap denaturasi, annealing, dan elongasi diulang secara berulang untuk beberapa kali, biasanya 20-40 siklus. Setiap siklus menghasilkan jumlah salinan DNA yang meningkat secara eksponensial. Jumlah gen yang dihasilkan dapat mencapai miliaran salinan dalam waktu relatif singkat. Setelah amplifikasi selesai, produk PCR atau fragmen DNA yang telah diamplifikasi akan dideteksi dan dianalisis. Nah, deteksi target dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada tujuan dari reaksi PCR. Beberapa teknik deteksi umum yang digunakan yaitu yang pertama electrophoresis jet. Nah, metode ini memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran melalui electrophoresis pada gel agarose atau polyacrylamida. Hasilnya dievaluasi dengan melihat panjang dan intensitas pita yang muncul di gel. Nah, teknik deteksi yang kedua itu PCR real time atau kuantitatif PCR. Nah, teknik ini memungkinkan deteksi target secara kuantitatif selama proses PCR berlangsung. Nah, kuantitatif PCR menggunakan fluorescent dye atau probable label yang menghasilkan sinyal berbeda ketika produk PCR terbentuk. Keuntungannya adalah kemampuannya untuk mengukur jumlah awal target dalam sampel. Nah, teknik deteksi yang ketiga itu sequencing DNA. Deteksi target dapat dilakukan dengan sequencing DNA yang mengidentifikasi sekuensi nukleotida secara langsung dari fragmen DNA hasil amplifikasi. Nah, perbedaan antara PCR konvensional dan reverse transcription PCR atau RT-PCR terletak pada materi genetik awal yang digunakan sebagai cetakan dan enzim yang terlibat dalam prosesnya. Kalau materi cetakan awal pada PCR konvensional menggunakan DNA murni beruntai ganda sebagai cetakan awal untuk amplifikasi, sedangkan RT-PCR menggunakan RNA, biasanya mRNA sebagai cetakan awal. Kemudian PCR konvensional langsung memulai siklus denaturasi, annealing, dan ekstensi DNA, sedangkan RT-PCR memerlukan langkah tahapan yang disebut transkripsi balik atau reverse transcription.
sebelum proses PCR konvensional dimulai. Nah, pada langkah ini, enzim reverse transkriptase digunakan untuk mengubah untai RNA menjadi DNA komplementer atau cDNA. Nah, cDNA inilah yang kemudian digunakan sebagai cetakan untuk amplifikasi PCR selanjutnya. Nah, enzim yang digunakan PCR konvensional hanya membutuhkan enzim DNA polimerase, misalnya Taq polimerase. Sedangkan RT-PCR membutuhkan dua jenis enzim. Yang pertama reverse transkriptase untuk sintesis cDNA dan DNA polimerase untuk amplifikasi cDNA. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih sudah menonton.